Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas konten tentang penggolongan materi bab 2. Perkenalkan, nama saya Abdul Azim, absen 15. Dan saya Ruben Fitriansyah, absen 31. Saya David Ardian Saputra, absen 8. Saya Falik Artinul Agistra, absen 11. Saya Farel Denso Ardiansyah, absen 12. Saya Rahimana Salah Fadli, absen 27. Materi dan zat tunggal. Komposisi materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berdasarkan jenisnya, unsur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Unsur logam, memiliki bentuk padat dengan suhu normal dan bisa cair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Misalnya besi, tembaga, emas, dan lain-lain. 2. Unsur non-logam, bisa memiliki bentuk gas, padat, atau cair, misalnya oksigen, kalsium, hidrogen, dan lain sebagainya. 3. Unsur semilogam, disebut juga sebagai metaloid, sifatnya ada di tengah-tengah antara logam dan non-logam, sehingga sifatnya menjadi tidak konsisten, misalnya boron, silikon, germanium, dan lain-lain. Perbedaan unsur dan senyawa. Unsur 1. Zat tunggal yang paling sederhana. 2. Tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia biasa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuk. Jenis-jenis senyawa unsur pembentuknya. 1. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. 2. Senyawa organik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik telah yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa organik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa organik dan anorganik. Contoh senyawa organik gula, alkohol, dan urea. Contoh senyawa anorganik air, garam, karbon dioksida, kalsium karbonat, dan natrium hidroksida. Kedua, ada campuran. Campuran adalah hasil pencampuran mekanis atau pencampuran zat kimia seperti elemen dan senyawa tanpa penyatuan kimia atau perubahan kimia lainnya, sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristik kimianya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen, pengertian homogen ialah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik. Itu satu ragam tanpa satupun penyimpangan. Arti dari homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam yang tidak dapat dibedakan. Contoh dari homogen ada 5, yaitu air, garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid yaitu campuran heterogen yang termasuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Dalam sistem koloid dikenal istilah fase terdispersi dan medium pendispersi. Contohnya susu. Suspensi yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasikan antara zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Contohnya adalah campuran tepung tapioka dalam air dan air sungai yang keruh. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.